produk lokal yang luar biasa. Kartini yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif begitu ya. Wah, luar biasa. Nah, saya ingin minta juga pendapat dari Bu Asri di sebelah saya. Tadi kan juga sudah banyak diskusi ya Bu, kalau sekarang tuh intinya perempuan sudah banyaklah kesempatan, sudah lebih banyak, bersyukur sekali ya, banyak sekali akses dan juga kemampuan dan bisa menjadi leader. Ini salah satu yang juga menjadi capaian yang begitu hebat ya untuk perempuan-perempuan Indonesia ini khususnya. Ibu melihat dalam beberapa tahun terakhir peran perempuan di negara kita, di bangsa kita di Indonesia ini seperti apa? Peran perempuan kalau saya lihat ya cukup krusial dan strategis ya di dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, peran perempuan di dalam berbagai sektor, termasuk di dalam pemerintahan itu terus bertambah. Berarti secara tidak langsung mengakui bahwa leadership seorang perempuan itu memberikan sesuatu yang berarti, berdampak terhadap pembangunan bangsa ini. Seperti itu. Memang kalau untuk leadership perempuan mungkin sedikit berbeda dengan laki-laki ya. Walaupun katanya dibilang perempuan itu emosional gitu ya. Tetapi sebetulnya dari segi emosionalnya perempuan itu tetap berdampak positif, ada empati ya. Dimana empati ini justru memberikan sesuatu yang sedikit berbeda dalam leadershipnya. Itu justru memberikan sesuatu engagement, keterikatan, di mana justru kekompakan tim itu justru lebih bagus sehingga produktivitas kerja tim lebih tinggi. Contohnya seperti itu. Ya mungkin kalau nanti yang lain bisa memberikan contoh lainnya. Ada nilai value positif dari perempuan untuk bisa menjadi leader ya tadi ya. Nah ini kan juga menarik karena kalau kita melihat sebetulnya perempuan tuh banyak sekali mimpinya Ibu. Tapi belum berani mencoba gitu ya. Menurut Ibu apa mungkin tips agar para perempuan ini, khususnya perempuan muda ya, untuk bisa lebih berani mengambil decision dan juga pada akhirnya meraih mimpinya dan bahkan bisa menjadi leader? Tetap sih untuk fokus pada perkembangan diri kita ya. Memang untuk berkembang ini butuh proses. Proses inilah yang kita harus nikmati juga, tetapi juga tetap harus ada rambunya, dalam arti maksudnya gini, harus membuat skala prioritas. Nah, kemudian dari situ juga harus aktif dalam arti ikut dalam pengembangan diri, misalnya ya mungkin dari segi training seperti itu, atau mengikuti suatu kegiatan organisasi di mana di sini dia bisa mengembangkan networknya yang ada, karena network itu penting juga seperti itu. Tetapi seberapa kecil langkah kita hari ini untuk mengembangkan diri itu adalah suatu perjuangan yang amat sangat berharga. Jadi tetap berani, tetap berdaya, dan tetap menjadi diri sendiri untuk memberikan yang terbaik, seperti itu. Dan yang paling penting tetap confident gitu ya. Confidence. Confident. Betul, Nah, confidence. berikutnya saya ingin ke Bu Vero nih. Bu Vero kan menjadi salah satu leader di sektor tambang pula. Sektor tambang ini kan identik dengan yang didominasi oleh laki-laki ya, tapi semakin hari kalau kita lihat semakin banyak juga perempuan yang memang involved gitu ya di industri ini. Mungkin bisa dibagikan kepada kami tuh Bu Vero, seperti apa sih perjalanan karir Bu Vero sampai akhirnya Ibu Vero bisa reach this position. Mungkin saya sharing sedikit apa yang bidang yang saya lakoni. Sebenarnya bukan murni tambang, tetapi lebih kepada ketahanan energi atau renewable energy. Jadi material maju sebenarnya kata kuncinya. Nah, Indonesia itu adalah tempat yang amat sangat kaya karena banyak sekali sumber daya alam kita dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, semua sumber daya tersebut itu dimanfaatkan sama kita sehari-hari, yang saat ini kita pakai, semua kegiatan kita saat ini itu semua berasal dari sumber daya alam tersebut. Dan tidak hanya kita saja, tetapi juga semua masyarakat global itu memanfaatkan barang tersebut. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa melayani keluar dengan barang yang lebih upgrade, dengan barang yang lebih bernilai atau peningkatan nilai tambah. Nah, kalau yang di saya sendiri, tantangan saya itu adalah bagaimana ketika kita berkarya, kita jangan berpikir bahwa maunya kita saja. Dan kita harus mencoba untuk keluar dari kerangka kita sebagai wanita. Karena ketika kita kolaborasi di ekosistem besar, kita tidak sendiri. Ada banyak sekali stakeholder dari demografi yang berbeda umur, kemudian dari perbedaan Adam dan Hawa, pola pikirnya sudah berbeda. Nah, ketika kita mencoba untuk, terutama ketika kita temuin sebuah masalah ya, kemudian kenapa mereka berpikir seperti begitu, kemudian setelah kita coba untuk analisa kok gak dapet ya logikanya gitu. Nah, pada saat itu berarti kita harus keluar dari kerangka kita sebagai wanita sementara. Nah, tentunya setelah kita pahami, kita identify sebenarnya apa sih yang ada dalam pola pikir di luar individu bukan wanita, kemudian kita memanfaatkan karakter yang wanita punya. Seperti tadi kata Bu Asri, ada empatiknya, kita ada kelembutannya kita, kemudian ketika ada masalah kita bukannya menambah masalah, tetapi kita cari titik tengah bagaimana supaya bisa mencairkan kemudian selesai bersama. Mungkin itu. Bagaimana mengejas the way of thinking ya, analytical thinking gitu ya, walaupun kita perempuan kadang juga perasa, tapi sebagaimanapun, semaksimal pun harus tetap menggunakan logika juga, especially untuk decision making. Nah, ini menarik Bu, sebetulnya bagaimana ya kita melihat perempuan-perempuan ini agar nantinya supaya bisa lebih berani juga seperti Ibu Vero terjun ke sektor-sektor strategi seperti renewable energy dan juga ini kan sejalan juga dengan upaya hilirisasi pemerintah gitu Bu. Oke, jadi kita harus nerima kita apa adanya. Kemudian kita percaya bahwa kita adalah kita hanya bisa maju atau melangkah kalau kita sendiri mau. Jadi pilihan itu ada di kita sebenarnya. Kita tidak mencari alasan atau alibi dari luar kenapa kita nggak bisa memulai. Dan kita harus selalu yakin bahwa tidak ada yang namanya sempurna. Jadi pada saat tidak sempurna itu kita melangkah dan itu adalah perjalanan kita menemukan kita yang lebih sempurna. Oke, artinya kita harus meng-encourage diri kita ya, mau usia manapun dalam namanya perjalanan hidup, apalagi sebagai perempuan, kita harus bisa convince ourselves to be the best ya. Nah, saya ingin ke Bu Okti, ini kan juga